Itu datang kakek diantar oleh mobil polisi, kakek itu gelandangan. Ini diantar oleh kepala lingkungan yang masuk ke IGD, dan perawat IGD menelpon by iPhone mengatakan bagaimana Pak bagian umum, instruksinya bagaimana ini karena ada gelandangan. Saya waktu itu periksa sesuai protokol dan prosedur dulu, tapi saya minta bicara dengan yang mengantarnya karena dia harus bertanggung jawab nanti waktu akan pulang. Saat itu disambungkan dengan bagian perawat jaga. Saya berhubunganlah dengan kepala lingkungan tersebut dan dia berjanji akan menjaga dan mengambilnya kembali saat selesai. Nah, waktu dia pada tanggal 20 Januari 2014, tepat pukul 9 pagi, Saudara Mahendri keluar ruangan menghadap saya, mengatakan, "Bang, yang si gelandangan ini sudah sembuh dan siap untuk kita pulangkan." Saya minta ke Saudara Mahendri koordinasi dengan bagian dengan kelurahan, karena ada rujukan dari kelurahan waktu itu pada 17 itu membawa dari ditandatangani oleh Pak Yantoni, kelurahan Kota Karangraya. Saya menagih janji perlingkungan itu untuk mengambilnya kembali. Diutus ke sanalah Mahendri waktu itu, tetapi saya tidak tahu kelanjutannya. Rupanya dia mengutus Obi juga. Pada pukul 12 siang dia kembali ke ruangan saya, disaksikan staf saya waktu itu, dan dia mengatakan bahwa kelurahan menolak untuk mengambilnya kembali. Nah, setelah sebelumnya itu di ruangan waktu dirawat pertama, saya instruksikan untuk dirawat, ada rekam mediknya, karena sudah berjanji tadi itu lingkungan mengambil, perawat saya bilang. Nah, setelah itu, setelah dia tidak mau, saya minta personel ini urus wajib protap, berujuk ke dinas sosial waktu itu, atau tanyakan ke dokter mana yang tepat, karena ada laporan yang ngamuk juga. Tapi rujukan sosial itu mungkin karena kata kelurahan Kota Karangraya itu, ya silahkan ikutin rujukan ini pun bisa, masih berlaku. Oke. Nah, pada pukul 13 pukul berapa ya? Pukul jam 3 pukul 15 sore. Saya kan biasanya sidak, Mas, karena pukul setengah 2 saya sidak di poli. Pada pukul jam pulang kerja, saya sering ke ruangan supaya anak-anak saya ini disiplin. Itu tujuan saya. Saya melihat ada proses menarik pasien ini. Saya waktu itu melihat apa ini, pasien tadi, Bang, oke, proses saja sesuai dengan tupoksi dan protap yang tepat. Seperti itu kan waktu itu saya minta Mahendri dan disiplin anak-anak. Dan saya cuma memanggil dia, Mahendri kesini, jangan pernah ikutkan anak praktek. Siap, Bang? Nah itu. Nah, proses itu saya lihat dari itu, dan proses itu berjalan dan dibawalah pasien tersebut dengan ambulan. Pas waktu berangkat saya tidak tahu lagi karena saya sudah bergeser, saya mau makan siang waktu itu. Dan saya meninggalkan tempat itu, tapi waktunya berangkat saya tidak melihatnya lagi. Sempat saya lihat ya para adik-adik yang mengantarnya seperti itu, cuman memang siapa yang semua yang ngedorong saya tidak bisa hafal satu-satu waktu itu. Mungkin itu yang dari awal yang saya sampaikan. Kronologisnya adalah pada tanggal 17 Januari 2014, pasien masuk ke ruang rawat inap E2 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi pada tanggal 18 hari Sabtu jam 10, saya mendapat telepon dari suster saya, yaitu ketua tim dinas pagi, bahwa kita mendapatkan pasien anonim yang telah dikirim dari IGD ke rawat inap. Kata saya, itu udah dikoordinasikan sama siapa? Sama asisi dari Pak Heriansah, Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta Humas. Perintah saya rawat sebagaimana mestinya dan tetap kita lakukan seperti langsung keperawatan. Jadi setelah hari Minggu, saya karena Senin pasti akan ditanya tentang kondisi pasien. Saya hari Minggu sekitar jam 2 beserta anak istri saya menyempatkan diri melihat si pasien itu untuk melihat kondisi fisiknya dan sekaligus melihat orangnya. Jadi pas saya ke ruangan itu jam 2, saya lihat kondisi pasien itu lemah, terpasang infus dan selang kencing, dan untuk kotorannya penuh. Jadi akhirnya saya sama teman-teman suster perawat berinisiatif untuk memandikan pasien tersebut, mengganti pampers dan membelikan baju pasien tersebut. Akhirnya tetap kami rawat. Hari Senin jam 7 pagi, karena mau apel pagi, saya telah datang dan saya lihat kondisi pasien itu masih seperti semula, tapi udah kemajuan, udah mau makan dan sadar.
Jam 10 tepat, Dr. Pratia selaku dokter ruangan dan Katim suster ke saya, Vivi, menyampaikan pada saya, Pak, gimana tindak lanjut pasien ini mau dikemanakan? Karena kondisinya udah mulai membaik. Nah, dengan adanya instruksi dari dokter ruangan dan Katim, saya berinisiatif menghubungi Pak Heriansyah selaku yang mengasisi pasien itu masuk ke ruangan rawat inap E2, minta petunjuk beliau. Petunjuk beliau, tolong cari nomor telepon atau identitas kelurahan yang mengirimnya untuk menjemput atau mengurus ke tindak lanjut si pasien ini. Akhirnya saya jam 10, saya ke kelurahan, kebetulan lurahnya tidak bertemu. Jam 10.30 saya kembali lagi ke RSUD ada di Cokrodipo. Berhubung jam 11 saya akan rapat tentang BPJS bersama manajemen rumah sakit. Saya mengutus OB saya, Oji, untuk kembali ke Kelurahan Kota Karang dengan membawa surat dan berkas si pasien tadi. Dengan alasan untuk menanyakan langsung kepada lurah mau dikemanakan dan tindak lanjut si pasien ini. Alhamdulillah si Oji bertemu langsung sama lurah yang bersangkutan dan lurah bersangkutan menyampaikan pada Oji mereka akan menjemput atau nanti membuatkan surat lagi untuk tindak lanjutnya ke dinas sosial. Akhirnya si Oji menyampaikan dan akhirnya saya juga menunggu sampai datang lagi surat itu. Jam 2 siang saya menjemput anak saya sekolah dan saya menyampaikan pada 3 office boy saya, nanti jangan pulang dulu, nanti ada kerjaan sembari nunggu dari dinas sosial. Jadi OB3 itu tahunya kami akan membawa ke dinas sosial seperti instruksi dokter dan janji lurah tadi. Akhirnya jam 3 pas saya pulang lagi ke ruangan itu, si Obi tadi udah pulang. Dan surat dari dijanjikan lurah Kota Karangraya tadi belum juga nyampe ke ruangan. Akhirnya saya follow up lagi ke Pak Heriansyah, di mana ini sampai saat ini belum ada dari kelurah Kota Karangraya untuk menjemput. Beliau memerintahkan pada saya segera hubungi Muhaimin mobil ambulan katanya. Nah, kami suster perawat dan dokter di ruang itu mengira ini akan dibawa ke dinas sosial karena dari awal kami berjanji ke dinas sosial. Akhirnya saya menghubungin teman rekan-rekan 3 tadi, mereka udah pulang, udah menuju ke rumah masing-masing. Ditelepon segera kembali ke rumah sakit karena pasien ini akan dibawa ke dinas sosial. Setelah itu kira-kira jam 3.15 si supir tadi membawa mobil ambulan ke parkiran belakang dan Heriansyah datang ke ruangan itu. Heriansyah dan si supir tadi mengobrol. Saya melihat mereka mengobrol, tapi saya tidak mengetahui apa yang mereka obrolkan. Akhirnya Pak Heriansyah tadi memanggil saya untuk meminta satu perawat untuk mendampingin supir untuk membawa pasien. Ditanyakan saya sama Dr. Nomi, mau kemana ini? Jawabannya ke dinas sosial. Dengan cara membawa surat pengantar pertama kali pasien masuk IGD, itu yang akan dibawa ke dinas sosial. Akhirnya pasien tadi dibawa sama supir ambulan, perawat saya sama 2 mahasiswa menuju parkiran belakang. Sesampai mobil itu di parkiran, mau dimasukkan pasiennya ke mobil, teman OB3 tadi yang saya telepon datang. Dan mereka taunya mereka itu mau dibawa ke dinas sosial. Nah, setelah mobil mau berjalan, si Pak Heriansyah itu menyampaikan kepada seluruh dalam mobil itu, dan saya mendengar bahwa pasien itu ya sudah taruhkan di mana aja yang penting aman atau taruh di pasar. Jadi ada yang melihat dan memberi makan. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia langsung menyampaikan kepada supir dan mobilnya langsung jalan. Ya sekitar kurang lebihnya sekitar jam 4 lah Pak ya. Itu saya udah pulang kerja, ditelepon dengan Pak Mahendri selaku kepala ruangan E2 Pak. Saya diminta tolong untuk ke ruangannya Pak, sambil bawa ambulan kan Pak. Nah, saya ke gerasi, saya bawa ambulan ke belakang, udah parkirkan mobil di belakang, saya masuk ke ruangan E2 Pak. Di situ udah ada Pak Mahendri, Pak Heriansyah selaku dokter jaga dan perawat, ada siswa-siswa Pak yang PKL Pak. Nah, dan saya tanya, Pak ini kemana Pak? Ke Depsos atau ke rumah sakit jiwa?
Mereka bilang dibuang gitu Pak. Nah setelah Mereka langsung bilang dibuang. dibuang Pak. Oke. Di situ itu ada siswa. Ada siswa, ada dokter jaga, ada perawat Pak. Setelah dia bilang buang tadi Pak, udah turunkan berangkar katanya Pak. Ya udah saya turunkan berangkar Pak dari dalam ambulan. Udah saya taruh di depan pintu Pak, depan pintu masuk itu diambil lah Pak sama tim perawat Pak, sama perawat bawa masuk. Begitu keluar dengan didorong itu Pak sama teman-teman dari perawat ke belakang, udah mau naik ambulan itu dalam kondisi pasien itu kan udah kritis gitu loh Pak. Cuman dia bisa berhenti aja Pak. Nah, saya udah ke belakang itu kok ini bilang buang gitu loh Pak. Sedangkan pasien ini kan udah kritis gitu loh Pak. Nah, jadi saya urungkan Pak niat itu Pak. Saya kamera nggak mau Pak. Iya. Dan di situ juga ada teman-teman Pak. Ya kalau si Rika perawat ini kan udah dia piket Pak ya. Dia hari itu piket emang. Di situ udah ada Andika, Adi, Andi Pak, sama juru parkir itu menyusul Pak ke belakang Pak. Ada yang menyusul. Mereka inisiatif menyusul atau emang dapat perintah yang sama juga Pak? Itu saya tanya, loh kemarin kok di sini tadi udah pulang. Saya ditelepon lagi soalnya tadi siang saya udah dibilangin katanya ada tugas penting, tapi saya tungguin Pak Mahendri ini belum datang makanya kami pulang. Begitu udah nyampe kira-kira pasar, ada di sini ada pasar Tamin Pak, sini Pak namanya Pak ya. Itu ditelepon kembali sama Pak Mahendri katanya udah Bapak udah di sini kan ya. Intinya mereka dipanggil kembali gitu Pak. Nah, dan saya tanya, saya disuruh Pak Mahendri. Oh ya udah kalau gitu. Nah akhirnya pasien itu kan kelihatannya itu kan udah kritis Pak ya. Siswa yang mendorong tadi, yang naikkan tadi Pak, saya panggil lagi Pak. Dek sini dulu. Teman-teman juga pasien begini ini kok mau dibawa, coba panggil lagi Pak Heri sama Pak Mahendri. Ke belakang lah Pak, mereka berdua Pak ke belakang. Pak gimana ini pasien begini? Gimana kalau dibuang di pasar katanya kan? Wih Pak ya nggak mungkin Pak dibuang ke pasar. Kalau posisi kritis begini Pak, gimana Pak ya, kami juga kan pasti bingung Pak gitu loh Pak. Kok tugas begini gitu loh Pak. Akhirnya dia bilang udah cepet buruan, yang penting dibuang katanya. Cepat, yang penting udah nggak ada di sini lagi. Nah jadi kami orang berangkat tuh bingung gitu loh Pak. Mau arah tujuan mau kemana, sedangkan mobil itu sambil berjalan Pak. Nah akhirnya di tempat tujuan tadi lah Pak. Nah, dengan komplit dengan teman-teman, apa kita naik ke atas gunung ini aja bagaimana? Ke atas gunung ini intinya kan ngebunuh gitu loh Pak. Ini kalau nggak ketahuan orang ini pasti meninggal di sini gitu. Nah kami akhirnya lanjut perjalanan Pak, kira-kira sekitar 10 atau 20 meter lah Pak ya. Kami balik arah Pak. Soalnya ngeliat ada gubuk-gubuk itu yang cocok itu diturunkan di situ tuh, teman-teman sepakat diturunkan di situ. Soalnya kan di pinggir jalan itu Pak, banyak berlalu lalang. Intinya di situ dia nggak kehujanan Pak. Ya ada orang yang cepat ada pertolongan itu Pak, orang yang menemukan gitu loh Pak. Jadi kami orang menurunkan, saya di atas mobil ngobrol sama Andika, teman-teman yang dari belakang itu menurunkan dari pintu samping Pak. Dari pintu samping, udah selesai gitu, mereka meninggalkan itu Pak, hand school sama maskernya Pak. Habis itu udah Pak ke arah pulang Pak. Waktu ada tim, saya dengar tim wali kota akan datang pada tanggal 30 Januari. Ini saya lakukan investigasi internal. Saya menginisiatif, saya kumpulkan mereka di ruangan E2. Ini yang internal itu saya panggil Saudara Mahendri Pak ruangan. Ada waktu itu Rika Aryadi, saya sebutkan nama-namanya. Ini ada rekamannya, CD-nya saya sampaikan ke BAP saya. Terus prolog saya ada, tujuan saya berkumpul itu apa. Ini adalah investigasi internal dari kita, bahwa pada tanggal 29 ini pada kira-kira pukul 11 nggak salah siang itu saya kumpulkan mereka. Ada Adi itu pun saya sampai kaget kok ada yang ikut Adi, kok ada sopir, ada apa tukang parkir, saya pun tidak tahu kenapa pada ikut seperti mau pesta mereka ini. Nah terus ada waktu itu Andika, pada Andi Febrianto. Jadi saya tanya, saya katakan tolong katakan sejujurnya kejadian apa ini sebenarnya seperti ini. Saya ini investigasi internal, sampaikan jangan takut. Saya pancing terus. Terus bicaralah Andika itu berkata bahwa
pertama rencananya memang kami langsung akan taruh di palang besi waktu itu. Terus mereka lanjutkan, kami setelah kesian, kami pesan kata Bapak bahwa itu manusia bukan anjing dalam pelayanan. Tolong saya mengatakan pelayanan ini manusia itu harus dilakukan sebagai manusia. Terus jadi kami karena takut dia ini tidak ada yang melihatnya, kami kasihan, maka kami putar kembali, kami taruhlah di gubuk, kata dia, untuk kesian. Terus saya tanyakan, berarti ini menaruh di gubuk itu bukan perintah Mahendri dan Kasubag Pegawaian? Jawab Andika, iya waktu itu. Dan itu saya rekam, ada CD kasetnya, saya serahkan kepada penyidik waktu itu, mudah-mudahan didengar, nantinya ada CD rekamannya dan saya serahkan. Nah ini nanti di akhirnya saya memang akan saya sampaikan untuk instansi-instansi lain gitu Mas, itu mungkin kalau boleh saya sampaikan nanti. Ini ada ketakutan dari adik-adik kita yang di bawah ini untuk mengajari. Di sana cuma hanya Pak Heriansyah, saya sama Pak Rika, Andi, Adi aja, dan semua tidak ada yang lain. Dan skenario yang dibuat Pak Heriansyah seolah-olah pasien itu akan dibawa ke rumah sakit jiwa dan sampai di jalan dia berontak atau loncat dari pintu. Iya. Lalu ketika skenario ini dipaparkan oleh Pak Heriansyah, bagaimana reaksi teman-teman di sana? Reaksi teman-teman semua kami tidak mau menurutin. Andai kata ini terblow up oleh media atau kepolisian, kami akan mengatakan sebenarnya bahwa kami korban dan kami tidak ada rencana dari awal dan kami bersedia untuk dipanggil ke kepolisian. Jadi reaksi kami memang gelisah, tapi kami siap untuk apapun yang terjadi karena memang kami tidak ada niat dari awal untuk membuang. Oh, nanti kalau keterangannya suatu saat nanti udah mengarah ke kita betul, nanti kita ngasih keterangan aja. Kalau misalkan dimintain keterangan, nanti yang berangkat cuman kamu dengan perawat itu, si Rika. Iya Pak, seperti apa Pak keterangannya? Nah, ini kronologisnya ya. Pasien ini mau dirujuk ke rumah sakit jiwa, gitu Pak. Nyampe tempat yang Bapak itu ditemukan itu, pasien itu melompat. Nah, dan kami pegang, di atas tuh gaduh, pasien itu melompat, kami pegang nggak bisa. Kami balik lagi ke rumah sakit, bawa teman lagi balik ke sana. Pasien itu sudah tidak ada. Ya udah, akhirnya kami pulang gitu Pak. Nah, sedangkan kan saya ini merasa Pak, tahu gitu loh Pak. Kami juga tahu kalau masker, handskoll itu ketinggalan di tempat itu dan ditemukan juga di situ gitu loh Pak. Kan hal yang mustahil gitu loh Pak. Kalau pasien itu menghilang waktu turun gitu loh Pak. Nah, jadi saya udah menolak dengan ajakan itu. Udah keesokan harinya katanya ada tim teman-teman ini Pak. Katanya diajak rapat tapi saya tidak diajak gitu Pak. Rapatnya masalah kronologisnya seperti yang saya ungkapkan tadi Pak, kronologisnya seperti itu. Beberapa hari kemudian kan ada selentingan bahwa itu akan dibuat rekayasa, kronologi rekayasa. Selentingan itu ya rekayasanya pasien itu akan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Tapi saya menanggapinya biasa aja karena saya belum mendapat informasi yang pasti kan. Nah, pada saat sehari sebelum saya dipegang polisi, sempat kami dikumpulkan oleh Pak HR, Pak Heriansyah ini kan. Yang hadis itu saya, Andi, Andika, Adi, Pak Mahendri, dan Pak Heriansyah, 6 orang gitu di ruangan itu. Jadi di ruangan itu Pak Heriansyah ya ngomong sana sini, pokoknya pada intinya pasien ini kita rujuk ke rumah sakit jiwa. Pada saat perjalanan pasien ini berontak-berontak dan kabur. Itu arahan dari Pak Heriansyah. Nah, di situ yang terlibat saya dengan sopir di dalam rekayasa itu. Saya dengan sopir. Jadi ya itu pokoknya pada intinya untuk mengarahkan kami agar semua satu suara apabila ada yang bertanya hal ini kami harus menjawab seperti itu gitu Pak. Saya kerja kan gini Pak di sana Pak. Saya harus mengikuti kan
aturan dengan atasan pak, gitu loh pak. Saya tidak, kan nggak mungkin saya ngebangkang dengan atasan gitu pak. Sekarang gini pak, posisi saya pak ya, kerja kan posisi TKS pak. Ke TKS ini kan kontrak 1 tahun pak. Kalau misalkan saya ngebangkang dapat SP pertama, ngebangkang lagi dapat SP kedua, kan saya putus pak, nggak mungkin saya bekerja lagi. Sedangkan saya punya keluarga gitu loh pak, saya harus kerja gitu loh pak, gitu pak intinya pak. Kalau kejadian itu pak, kalau saya pak baru kali ini pak. Nah kalau dengar dari teman-teman pak, dari ada OB dari ini, kata sih pernah gitu pak. Tapi ya cuman nggak ngeliat pasti, dulunya itu nggak ngeliat pasti pak. Tapi katanya pernah gitu loh pak, cuman gitu aja.